Oke, selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi topik kita. Kita masuk Pascal yang ke-8 tentang yang namanya modul. Jadi modul itu nanti kita awas lagi di pertemuan 9 untuk modul lanjutannya. Jadi hari ini kita lihat apa itu modul gitu ya. Jadi modul ini sering kita sebut dia sebagai subprogram atau bagian program. Dimana nanti sebuah program yang menjadi bagian dari program lain, atau dengan kata lain di dalam suatu program terdapat program lain yang menjadi bagian dari program tersebut yang dapat dipanggil secara berulang-ulang. Oke? Atau sering kita istilahkan modul ini adalah bagian program yang berdiri sendiri dan dapat dipanggil secara berulang-ulang. Kalau kita lihat di sini namanya keunggulan penggunaan daripada modul. Yang pertama, untuk mempermudah pengembangan program. Yang kedua, dapat menjalankan kumpulan perintah yang terdapat dalam satu modul secara berulang-ulang dengan memanggil nama modul tersebut. Yang ketiga, untuk memudahkan pengembangan dan perbaikan. Sedangkan yang keempat, mereduksi sintak program atau mempersingkat pengetikan yang namanya baris daripada program. Itulah yang menjadi keunggulan daripada penggunaan modul. Maka modul itu terbagi dua, yaitu prosedur dan function. Kita lihat prosedur. Kalau prosedur adalah suatu modul atau bagian program yang hanya melakukan sebuah proses untuk kegunaan tertentu. Tidak ada nilai dikembalikannya, maksudnya adalah bahwa ketika prosedur setelah melakukan proses dan mengembalikan kendali program ke program utama tidak menerima nilai apapun. Jadi hanya menugaskan prosedur untuk melakukan sebuah pekerjaan khusus tanpa menghiraukan hasilnya, dan hasilnya tetap menjadi tanggung jawab daripada prosedur yang bersangkutan. Jadi di sini tidak ada namanya pengembalian nilai atau tidak ada nilai yang dikembalikan ke program utama. Oke. Kita lihat bentuk umum penulisan daripada prosedur ini. Oke. Diawali dengan kata prosedur spasi nama prosedur dengan titik koma. Baru kita mulai apa yang nanti yang menjadi statementnya, baru end titik koma, baru kita masuk ke program utama, baru dari dengan end dot. Cara memanggil prosedurnya adalah nama prosedur, buka kurung value, garis miring parameter atau variabel yang kita gunakan di dalam yang namanya prosedur itu sendiri. Kita lihat di sini prosedur dipanggil di program utama. Yang manakah program utama itu Kak? Dibawa daripada begin CLRCR, itulah program utama kita. Kita lihat di sini contoh gitu ya. Buat prosedur untuk mencetak kata belajar Pascal. Jadi nanti bisa dipanggil dia gitu ya. Maka kita lihat sini yang pertama CRT. Kita buat dia prosedur, kita misalnya nama prosedurnya kata dia dengan titik koma. Kita mulai sini dia, kita cetak. Right line belajar Pascal, baru end titik koma. Kita masuk ke program utama begin. Kita bersihkan CLRCR, baru inilah kita panggil yang namanya prosedur kita. Tadi nama prosedur kita adalah kita buat di sini kata, maka sini kita ketik kata. Oke, maka tampilan tesnya sekali. Saya panggil lagi kata, maka tampil dua kali. Bisa kita panggil ya seberapa banyak yang mau kita panggil gitu ya. Kita tahan tampilan baru kita akhiri program. Contoh yang kedua, buat prosedur untuk mencari luas segitiga. Oke. Tahu sini dia ada variabelnya UCCRT. Baru kita buat ada var, variabelnya kita buat A, T, tipe datanya byte. Sedangkan luas kita buat tipe datanya real atau pecahan. Tahu sini dia prosedur segitiga. Buka kurung A, T, titik 2 byte, baru kita mulai. Kita masukkan dia rumusnya, luas titik 2 sama dengan buka kurung A kali T per 2 titik koma. Karena kita mulai tadi, maka kita irisin N titik koma. Kita mulai lagi program utamanya. Kita buat sini dia CLRCR, baru kita masukkan dia right, masukkan alas, kita input dia A. Right, masukkan tinggi, kita input T. Baru kita panggil dia nama prosedur kita adalah segitiga. Tahu sini segitiga, buka kurung A, T. Sini tadi variabelnya adalah A, T. Sini juga kita buat A, T. Baru kita cetak.
right line, luas segitiga itu adalah ditampung variabel luas. Kita buat nanti dia 2 di belakang koma. Kita buat dia jaraknya 2, baru 0 di belakang koma. Kita tahan tampilan read key, kita akhiri program, end dot. Kira-kira seperti itu untuk membuat yang namanya prosedur mencari luas segitiga. Kita masuk ke function atau fungsi. Oke, sini namanya fungsi. Oke, kita lihat function atau fungsi. Ini dia fungsi ya. Function atau fungsi. Oke, function atau fungsi. Jadi fungsi adalah program bagian atau subprogram yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, dan ketika sub selesai melaksanakan tugasnya, maka subprogram tersebut akan mengembalikan nilai ke program utama atau program yang memanggilnya. Maksudnya adalah ketika function telah selesai dikerjakan, maka function tersebut akan mengembalikan sebuah nilai ke program pemanggilnya. Itu maksud daripada si function. Oke. Kita lihat bentuk umumnya. Function spasi nama fungsi, buka kurung daftar parameter titik 2 tipe titik koma. Oke, begin, baru end titik koma, baru kita mulai lagi, baru end dot. Kira-kira seperti itu. Kita buat ini dia contoh buat function untuk mengalihkan dua buah bilangan. Kita buat ini kode programnya, function kali dan seterusnya. Oke, function, nama functionnya kita buat kali, dimana kita buat parameternya adalah A, B. Parameter A nanti adalah kita balikkan dia, kita kembalikan ke parameter X dan Y atau ke variabel X dan Y. Cara memanggilnya sama gitu ya. Oke. Dimana kita panggil yang namanya si functionnya tetap kita panggil di program utamanya. Oke, di sini dia kita panggil gitu ya. Langsung kita panggil di sini. Itu tadi nama function kita adalah kali. Oke, hasilnya seperti ini. Kita masukkan nilainya 9, nilai Y-nya 7. Kalau kita kalikan ini adalah 7 kali 9 itu adalah 63. Kira-kira seperti itu untuk prosedur dan function. Jadi silakan nanti dipraktekkan supaya nanti ada hasilnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanya, bisa nanti melalui WA group. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.